dari Saffron Cica. Masker ini udah BPOM atau belum, atau BPOM-nya hanya kaleng-kalengan ya. Kita cek ya. Hore, ternyata si masker ini beneran sudah terdaftar BPOM ya. Dan terus dari masker Happiness ya, dari masker Happiness kita cek juga ya BPOM-nya ini tuh apakah benar. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah. Apa yang diinginkan cita-cita ingin hayalnya kabul. Nge-review jualan produk kali ini, jualan masker organik. Masker organik ini sekarang sih lagi booming-boomingnya juga gitu ya. Saya sih mengenal masker organik ini udah lama juga. Baru pertama buka toko kosmetik saya coba-coba jual. Sampai sekarang masih laku dan banyak ditanyain sama si pembeli. Banyak banget gitu ya masker organik di pasaran ini yang sudah beredar. Ada yang sudah BPOM, ada yang tidak BPOM. Sebagai penjual kita tuh harus pilih-pilih juga produk yang dijual sama kalian itu, harus pilih-pilih ya, yang pastinya yang sudah BPOM ya. Jangan kalian tuh ori tetapi tidak BPOM, itu namanya sih bukan ori ya. Kalau yang ori itu so pastinya sudah BPOM. Pertama, mengenal masker organik, masker Ligloria. Jual masker Ligloria ini gitu ya, sih saya coba-coba jual. Dengan coba-coba jual, alhamdulillah ya, si barang ini itu laku banget, jadi barang prioritas di toko saya. Karena laku gitu ya masker organik di toko saya, sampai saya coba-coba jual gitu ya merek-merek lainnya. Ada yang laku, ada yang tidak laku juga. Kalau laku saya lanjut jual, kalau tidak laku saya enggak jual lagi. Minat pembeli sih beda-beda gitu ya. Ini di toko saya, kalau di toko kalian gimana? Laku tidak? Udah banyak juga gitu ya masker organik yang saya jual gitu ya. Saya promoin ke Instagram dan ke grup Just Tips. Ada yang coba-coba jual, tetapi sih orang yang sudah coba-coba jual dia sih beli lagi. Mau tahu masker organik yang dijual di toko saya, masker Ligloria ini ya, saya jual yang ini harganya 7.000. Kalau yang peel off-nya jual 12.000. Dan ada juga dari masker Cica dari Saffron ya, dari merek Cica ya. Ini harganya 8.000. Dan ada juga dari masker Happiness ya, harganya 6.000. Dan ada juga saya jual dari masker Yepu ya, ini harganya 7.000. Dan ada juga yang peel off-nya, ini harganya 8.000 dari Desea ya. Dan ada juga dari masker organik yang Pipau ya, ini harganya 8.000 sih. Cuma ini aja masker organik yang bertahan dijual di toko saya gitu ya, karena ini maskernya laku. Dan ada juga sih dulu saya jual masker yang Oreo, yang Beng-Beng, ini enggak laku gitu ya, makanya saya enggak belanja lagi. Yang diperhatiin belanja yang merek ini sama yang ini sama yang ini juga. Kenapa gitu ya saya jualan organik ya, udah laku yang ini masih jual merek yang lain, karena peminat pembeli itu kan beda-beda. Dan si pembeli itu pengen yang peel off, pengen yang biasa. Dan setiap masker juga ya, variannya juga dia tuh mempunyai
kelebihan tersendirinya, ada manfaat untuk jenis kulitnya. Pastinya si pembeli menyesuaikan kebutuhan si kulitnya. Makanya saya jual beberapa merek, dan saya sih nggak sengaja gitu ya, si masker ini saya taruh di dalam kaca ini biar si orang-orang tuh lihat gitu ya, kalau ada orang yang lewat, oh di toko Kosmet ada masker organik, so pastinya si orang-orang itu pengen beli, bakalan penasaran dan akhirnya datang ke toko kita. Ya kalau saya masih setiap ada yang nanyain masker organik sih saya keluarin gitu ya, biar si pembeli itu bisa memilah-milih gitu ya, apa kegunaan-kegunaannya. Kalau dikeluarin semuanya, so pastinya wah di sini komplit ya, si pembeli itu makin kepo sama masker organik. Pastinya kalau udah beli yang varian ini misalkan ya, pastinya pengen beli yang ini, coba-coba pakai. Kebanyakannya sih begitu. Sekarang kita cek ya dari BPOM-nya, apakah benar gitu ya masker Re-Glory ini sudah BPOM atau belum, atau cuma hanya formalitas aja ya. Saya penasaran ya. Ayo kita cek, tulisin BPOM-nya ya. Oke, ya. Ya. Oke, kita naik 2. Oke, ternyata ini tuh udah BPOM, dan yang ininya ya, yang peel off-nya kita cek lagi ya, ini udah BPOM atau belum. Dan yang ini juga udah BPOM ya. Pokoknya sih kalau memakai masker yang ini itu pastinya udah aman, dan jualan juga udah aman ya. Sudah pede lah gitu ya nawarin sama si calon si pembeli itu ya. Kadang-kadang kan si calon pembeli ini udah BPOM atau belum ya, pastinya sudah. Kita cek dari Saffron Cica ya, masker ini udah BPOM atau belum, atau BPOM-nya hanya kaleng-kalengan ya. Kita cek ya. Hore, ternyata si masker ini beneran sudah terdaftar BPOM ya. Dan terus dari masker Happiness ya, dari masker Happiness kita cek juga ya BPOM-nya ini tuh apakah benar atau tidak ya. Ternyata ini juga udah BPOM ya, si masker Happiness ini. Dan kita coba dari masker yang ini sama yang ini sama yang ini ya. Masker yang peel off dulu ya guys ya. Oke, kita cek NA terus 182102. Oke, ternyata ini juga sudah BPOM ya dari si masker Vivo ya. Vivo juga kita cek ya, ini apakah udah BPOM atau belum ya. Kita tulisin oke. Dan ternyata si masker ini juga sama, pokoknya tinggal satu lagi ya, apakah ini benar udah BPOM atau tidak gitu. Oke, dan si masker ini juga udah BPOM, dan si masker yang dijual di toko saya semuanya sudah BPOM. So pastinya penjualannya aman, usaha tentram, usaha kita tidak akan digangguin sama oknum-oknum yang mencari duit. Kalau di kosmetik itu ya, yang sering saya bilang itu kosmetik itu seremnya itu ya, barang yang KW ada, yang tidak BPOM ada, yang abal-abal ada, yang tidak BPOM ada gitu ya. Tetapi tergantung kita kejualnya. Makanya kita tuh sebagai penjual ya
jadi peran penting gitu ya untuk konsumen kita. Pastinya kalau si penjual tidak jual produk KW abal-abal tidak BPOM, so pastinya tidak akan dibeli sama si pembeli. Kenapa gitu? Kosmetik itu harus yang BPOM gitu ya. Karena kalau udah BPOM itu so pastinya si aman gitu ya, dan tidak kasihan juga gitu ya sama si pemakainya. Kan tidak tahu ya kalau tidak BPOM itu terbuatnya dari apa. Sama hukum pemerintah juga tidak bolehkan, apalagi di hukum agama tidak boleh juga. Pastinya sih kalau jualan kita yang aman-aman aja, pastinya jualan kita aman, tentram. Tips ya buat kalian, misalkan kalau ingin gitu ya jualan masker-masker organik ya seperti saya gitu ya, nggak ada salahnya kalian itu coba-coba ya. Mudah-mudahan di toko kalian itu responnya baik seperti saya dengan coba-coba jual, akhirnya barang si masker organik ini tuh jadi barang prioritas di toko saya. Dan walaupun ini untungnya kecil gitu ya, dari harga modalnya itu misalkan yang Glory ini harganya 4.000, saya jual 7.000, untungnya 3.000, kan lumayan. Setiap harinya ada penjualan 30 juga ya, udah 90.000, belum dari penjualan produk lainnya dikumpulin jadi banyak. Karena masker organik itu semuanya laku di toko saya tidak akan nobatkan gitu ya, jadi juara. Pokoknya masker organik yang dijual sama saya itu juara semuanya. Cukup sekian nge-review jualan masker organik kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.